Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, introduce us from Group 4, and we will present the results of our Group Work Entrepreneurship course at Al-Azhar University, Indonesia. When we are doing activities outside the house, then the weather is not supportive, it's raining, but we don't bring an umbrella or raincoat. Or maybe many of you feel that it is difficult to carry these items. Therefore, our group took the initiative to open a business with an umbrella rental as solution to prevent obstruction of community activities when the weather is raining. And we give the service the name Umbrella Friends. The next, Radia. Interview result, questionnaire respondent in 7 question. Ada Rizal Dia Zulfan, Yuda, Zahro Ushafa, Karin Landari, Fajra Bayu Mustaqim, Andi Fitriliana, Anju Safitri, Vika Taufik Abdul Haq, Arel, Zia Mutazah, dan terakhir Laidia Fitri. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan dari kelompok kami mengenai teman payung. Itu ada 7 pertanyaan. Yang pertama, jika hujan, apakah Anda akan tetap keluar rumah dalam keadaan tidak penting maupun penting? Rata-rata sih jawabannya mungkin sama seharusnya tidak. Tapi kita melihat dari sisi pertanyaan yang lain juga. Next. Di sini juga ada pertanyaan mengenai apa rencana kalian terkait pergian jalan kaki saat hujan. Jadi itu rata-ratanya mereka keluar rumah menerobos hujan, atau mereka itu menunggu hujan berhenti atau reda. Dan biasanya mereka memakai jasa sewa payung seperti ojek payung gitu. Tapi mereka itu rada nggak memuaskan dan selalu ngantri. Next. Di sini ada potential customer comments, ada beberapa tanggapan customer, seperti kayak kami meminta pendapat dari mereka, seperti ya tanggapan saya sih bagus karena itu sebuah bisnis, terima kasih kayak gitu. Terus ada beberapa juga yang mendukung, seperti menurut saya merancang payung disertai timer dan GPS merupakan rencana yang sangat baik karena dalam menginvestasikan waktu dalam arti di mana pengguna payung yang berbasis teknologi. Kemudian kita dapat mengetahui jarak tempuh perjalanan penggunaan ojek payung dan lokasi di mana kita harus mengembalikan payung tersebut setelah digunakan. Di sini juga ada lagi mengenai proyek yang bakalan kita lakukan ini. Dan mungkin emang harus didiskusikan biar lebih matang rencana kita ini. Next. And then envelope calculation in product or offering, umbrella rental service, project cost or month erratic dependent on rainy weather. Jadi tergantung dari cuaca. Sales on month weather tergantung juga. Revenue itu tergantung juga. Profit per bulan itu tergantung. And then raw calculation conclusion. The offer that we will provide is the technology-based umbrella rental. Umbrella rental service, however, the project monthly costs are uncertain. Why is that? Because it depends on the weather, so our sales, revenue, and profit per month depending on the weather. Jadi itu tergantung dari jadi per bulan pendapatan kita itu tergantung dari cuaca.
karena nggak tiap hari. Mungkin hanya itu dari presentasi saya. Lanjut ke Raisa. Oke, selanjutnya adalah the value proposition canvas. Nah, the first is gain. The first is gain is application feature the makes it easy, smartphone capabilities, and the serving and customer. Nah, jadi maksudnya di sini di gain itu adalah fitur aplikasi yang memudahkan, terus kemampuan smartphone, dan penghematan pada pelanggan, dan terakhir adanya layanan sewa payung. Dan yang kedua adalah produk. Di produk ini ada GPS, timer, scan barcode, application, and tentunya umbrella. Dan yang terakhir, the last adalah paint. The paint is a customer save more time, eliminates time delays to the destination, not wasting time, using umbrellas available and environment, and the unsigning of fear to be late. And gain save time, quickly, easy use, no need to wait for the rain to subside. And the second is fines, telling rain, heavy carrying umbrellas from home, customer job, no need to bring an umbrella from home, stuck in the rain. Jadi di produk ini tentunya ada lokasi dengan menggunakan GPS, waktu, kode barcode, aplikasi, dan tentunya payung. Dan yang di paint adalah pelanggan menghemat lebih banyak waktu, tidak membuang-buang waktu, menggunakan payung yang siap tersedia, tidak menunda waktu ketika ingin ke tujuan, dan tentunya tidak adanya rasa khawatir untuk terlambat. The next. Solution. We propose to provide technology-based umbrella rental service, timer, and GPS, and will be placed in certain places such as UI Busway stops, SN MRT, and Al-Azhar University Indonesia. The timer function so that they can return the umbrella as quickly as possible before the umbrella will be charged again fine. While the GPS will be used to be able to track the location of the umbrella if the umbrella is not in place, the payment system will use a barcode scan on the application to solve this problem. Jadi kami bertujuan untuk solusinya di sini adalah kami bertujuan untuk menyediakan layanan penyewaan payung yang dimana penyewaan payung ini berbasis teknologi, yaitu dengan adanya timer dan GPS, dan akan ditempatkan di tempat-tempat tertentu seperti busway UI, MRT ASEAN, dan Universitas Al-Azhar. Fungsi timer agar bisa mengembalikan payung kita secepat mungkin sebelum payung tersebut akan terisi kembali. Sedangkan GPS akan digunakan untuk dapat melacak lokasi payung jika payung tidak ada tempatnya. Sistem pembayaran akan menggunakan scan barcode pada aplikasi untuk mengatasi masalah ini. How do you customers solve this problem today? They do this by using the application or website that we will provide to rent an umbrella based on this technology. How can your solution help your customer live better? By making technology-based umbrellas, timer, and GPS. Next. Learn business canvas. Problem. The unifiability of an one-time and technology-based umbrella. 2. Unifiability of umbrellas in place. And 3. It's completed to bring an umbrella or a raincoat from home. Jadi,
Problem di sini yang kita temukan adalah yang pertama, tidak tersedianya payung tepat waktu dan berbasis teknologi. Yang kedua, tidak tersedianya payung pada tempatnya. Dan yang ketiga adalah ribet bawa payung dari rumah. Dan itu adalah masalah yang sering terjadi di masyarakat. Nah, solusinya di sini solution is one, creating technology-based umbrella, two, providing umbrella rental service that are always available 24 hours on the spot. Three, umbrellas can be used via barcode scanning payments. Nah, jadi di sini solusinya yang kami punya adalah dengan menciptakan payung berbasis teknologi. Yang kedua adalah menyediakan jasa sewa payung yang selalu tersedia 24 jam di tempat. Yang ketiga, payung dapat digunakan melalui pembayaran pemindaian barcode. Nah, yang selanjutnya itu ada unique value proposition. Apart from that provides online based umbrella rental service that are accessed through the website and payments can be made via barcode scanning. Jadi di platform ini, platformnya adalah platform yang menyediakan layanan sewa payung berbasis online yang diakses melalui website dan pembayaran dapat dilakukan melalui pemindaian barcode. Jadi ada key matrix-nya juga. Yang pertama, making samples of technology based umbrellas, GPS and timer, create a platform that can be accessed through the website, and three, making scan barcode. Channelnya di sini kami ada dengan menggunakan berhubungan dengan MRT ASEAN, busway yang ada di Jalan Singamangaraja dan sekitaran UAI, dan tentunya dengan adanya iklan di aplikasi. Nah, customer segmentnya di sini adalah school child, college student, teacher, lecturer, and local community atau general. Terus ada cost structure, 1 employees, 2 advertisements, 3 equipment, umbrella, timer, and GPS, and 4 tax. Revenue treatment is umbrella rental service. Next. Competition analysis. Jadi yang pertama adalah product benefit. Jadi produk benefitnya ini di competition 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, competition 1 is there is no time. Jadi competition 1 tidak menggunakan timer atau waktu. Di competition 2 there is not GPS, tidak menggunakan GPS. Competition 3 dengan menggunakan pembayaran cash. Competition 4 waiting for the quick. Competition 5 not always there. And di kami itu available timer, tersedia waktu, terus juga ada GPS, barcode scan, dan tentunya semua itu dengan menggunakan teknologi, dengan menggunakan aplikasi. Yang kedua ada produk 1, 2, 3, 4, and 5 tentunya dengan menggunakan umbrella atau payung, dan di kami spesialnya adalah payung itu dengan menggunakan berbasis teknologi. Terus yang ketiga ada UVP, competition 1 manual, competition 2 not available on time, competition 3 manual, competition 4 manual, competition 5 manual, and we are technology based. Price, competition 1, 2, 3, 4, and 5 rata-rata itu 5.000. Nah, kalau di kita itu 5.000 per 20 menit. Sedangkan jika waktunya melebihi, itu akan didenda per menitnya yaitu sebesar 5.000. The next. Okay, next about prototype and MVP.
umbrella friends atau teman payung can be accessed through the teman payung application, then register by entering the tenant's email and password. In the application, there are various features such as friend and umbrella, payment via barcode, scan to umbrella and will be collected from the place if you have filled in payment via m-banking, and so on. And 3, cash payments can be made if someone is boarding the umbrella. And then the application is available with automatic GPS on the cell phone and connected to the GPS in the umbrella. Jadi teman payung ini bisa diakses dari aplikasi teman payung yang bisa didapatkan di Play Store gitu dengan login dengan email dan password. Kemudian features yang ada di dalamnya itu yang pertama ada penyewaan payung, kemudian pembayaran via barcode scan, kemudian aplikasi itu tersedia GPS yang otomatis bisa terdeteksi dari HP dan GPS payung. Halo. Udah kelar Zoom-nya? Ini tinggal tinggal Next, prototype and MVP. Nah, kita bisa lihat di sini prototype aplikasi teman payung ya. Ini ada login, kemudian di sini ada create account jika belum punya akun untuk teman payung. Kemudian selanjutnya, nah untuk mencegah hilangnya payung kita bisa pakai KTP verifikasi KTP. Kemudian yang ketiga ada lagi verifikasi akun lagi. Nah, agar lebih detail dan bisa melacak siapa yang menggunakan. Selanjutnya ini adalah isi dalam aplikasinya. Di sini ada search teman mimpi, kemudian scan teman mimpi, transaction history yang sangat mudah digunakan dan bisa langsung di-download dari Play Store. Kemudian selanjutnya, nah ini jika penyewaan sudah selesai akan muncul seperti ini di akhir, seperti itu. Nah, isinya ada timer, plus location, total, and next payment. Untuk paymentnya sendiri, pertama kita bisa top up saldo, kemudian bisa menggunakan m-banking, yaitu di ATM bersama, kemudian bisa menggunakan GoPay. Nah, jika aplikasi yang kami tawarkan mengalami kendala untuk diakses, maka akan kami lakukan perubahan pada aplikasi dengan cara customer bisa mengklik bagian bantuan yang ada di sebelah kiri atas dan akan kami lakukan perbaikan gitu. Selanjutnya adalah finansial. Basic financial plan teman payung yang pertama ada startup cost. Nah, ini merupakan ulang dulu. Jadi startup cost biaya ya, cost itu biaya. Next, financial. Basic financial plan teman payung. Yang pertama ada startup cost atau biaya startup. Awal kita mendirikan teman payung yaitu membutuhkan untuk pembayaran karyawan. Kemudian advertisement yaitu iklan-iklan kepada yang ada di aplikasi dan brosur. Kemudian equipment 30 payung. Kemudian equipment untuk GPS dan timer yang ada di payung.
Kemudian ada untuk pajak sejumlah 4.500.000 karena kita menggunakan 3 tempat. Pertama yaitu di Universitas Al-Azhar, kemudian halte busway dan MRT ASEAN. Kemudian ada fixed cost-nya, fixed cost yang sudah kita hitung. Yang pertama ada pajak, kemudian ada salary for employee. Kemudian revenue, kemudian ada variable cost per unit. Yang pertama ada brochure advertising, yaitu sejumlah 3.750.000 dan advertising in aplikasi sejumlah 100.000. Lanjut kepada skills and responsibilities. Ada Diah Lutfia, saya sendiri as a CEO of the company Taman Payung, who can provide direction to the CFO and CMO to carry out their respective duties. And then ada Siti Radia as CFO and the company Umbrella Friends, who can be trust and responsible for corporate finance, yaitu bagian keuangan. Kemudian ada Rahmani Sapriana Anwar as CMO in the company Umbrella Friends, who can be trust and responsibility for marketing or advertising to support the success of the company's plan to issue the technology-based umbrella. Jadi CMO ini sebagai marketing. Each of them has different skills and responsibilities according to their fields, so that in carrying out this task until the end can be done well. Okay, thank you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.